Berbuakso Atsawitur warenyem Borgu dewa sidiamahi Diwayonah paracu adayat Om narayanu ewedem sarum yad buatem yasjabawiyam Neskalang niranjan niruya kalpu nirakyata sududewiku narayanu Astia kastit Tuam siwa Tuam dewa Ia suara Param suara Warahma Wisnu asca Rudrasca Warusah Paryakiratita Om Papuham Papakarmaham apa sambawa Rahimam pundarya kaksip Sabahya biantara suci Om kesama dewa Swaru paranya kita angkara Mamuja swaru papidya Walaya suasadi siwa Om kesantauya kaiku dosa Kesantauya wajiku mamu Santauya manasu dosa Permadat kesamam Om santi
Polisi memperketat penjagaan di pintu masuk pelabuhan pasca kaburnya seorang tahanan lapas Kerobokan. Penjagaan dan pengawasan yang minim di lapas Kerobokan disinyalir penyebab napi kabur. Anjloknya pariwisata Bali, Gubernur bahas strategi pariwisata dengan para stakeholder. Warung makan unik berkonsep self-service dari mengambil makanan hingga cuci piring sendiri. Om Swastiastu. Halo, selamat pagi pemirsa, Net Bali kembali hadir menyapa Anda. Selama 1 jam ke depan kami akan membawakan sajian berita terhangat dan inspiratif. Ya, informasi olahraga mengawali pagi ini. Ada tim-tim Premier League yang sukses mencetak sejarah baru karena ada 5 tim negeri 3 singa yang lolos ke fase knockout Champions League. Tapi di luar sejarah itu, dengan lolosnya tim wakil Inggris, menurut sejarah hampir pasti akan ada tim Premier League yang lolos ke babak final. Nah, meski harus menghadapi lawan-lawan yang cukup berat. Gelaran Liga Champions musim ini membawa cerita manis bagi tim-tim Liga Premier Inggris. 5 tim asal negeri 3 singa berhasil memastikan langkahnya menuju babak 16 besar, atau yang pertama kali dalam sejarah sebuah negara punya 5 perwakilan di fase gugur. Catatan ini tak lepas dari performa apik tim-tim negeri Elizabeth di fase grup. Bahkan di matchday terakhir, Liverpool berhasil meraih kemenangan spektakuler atas wakil Rusia Spartak Moskow dengan skor 7-0. Yang jadi catatan, kesuksesan ini lahir dari performa bintang asal Brazil Philippe Coutinho yang sukses mencetakkan hat-trick pertamanya untuk The Reds. Meski dikatakan sudah tidak berambisi membela Liverpool lebih jauh dan memilih hengkang ke Barca di bursa transfer berikutnya, Coutinho membuktikan kualitas dan profesionalismenya dengan mengantarkan The Reds keluar sebagai juara grup E dengan raihan total 12 angka. Atas pencapaian ini, Liverpool berhak menjumpai posisi runner-up dari grup-grup lain di fase gugur. Dengan peraturan tidak boleh ada tim dari satu liga yang bertemu di babak ini, The Reds masih berpotensi berhadapan lawan-lawan berat seperti Bayern Munchen, Juventus, Real Madrid, Shakhtar Donetsk, Porto, dan FC Basel. Manchester United yang masuk ke fase grup berkat gelar juara Europa League musim lalu juga mencatatkan torehan spesial. Berkat kemenangan tipis 2-1 atas CSKA Moskow, Setan Merah berhasil mengklaim posisi jawara grup A dengan torehan 15 poin. Selain itu, kemenangan ini juga membuat sang pelatih Jose Mourinho meraih catatan bersejarah, yakni menyamai rekor klub yang sudah bertahan 51 tahun lamanya, yaitu tak terkalahkan selama 40 laga di partai kandang di Old Trafford. Hampir sama seperti The Reds, perjalanan Setan Merah di babak 16 besar juga sudah ditunggu lawan-lawan berat, seperti Bayern Munchen, Juventus, Real Madrid, Shakhtar Donetsk, Porto, dan Sevilla. Sementara nasib kurang beruntung harus dialami oleh Chelsea yang hanya bisa mengemas 1 poin di laga terakhirnya melawan Atletico Madrid dengan skor 1-1. Ini artinya The Blues harus puas lolos sebagai runner-up grup C tersusul AS Roma yang unggul head-to-head dengan Chelsea. Dengan status ini artinya The Blues hampir dipastikan akan menghadapi lawan berat di babak 16 besar. Tidak bisa melawan wakil Inggris lainnya dan AS Roma yang berasal dari grup yang sama, artinya The Blues harus menghadapi 3 kemungkinan, yakni harus berhadapan dengan Barcelona, Paris Saint-Germain, dan tim kuda hitam asal Turki Besiktas. Terlepas dari calon lawan-lawan berat yang akan dihadapi tim-tim Inggris, catatan sejarah berpihak pada Inggris jika seluruh tim mereka sukses masuk ke fase knockout tahap pertama. Dalam 6 musim terakhir ada 4 tim Inggris di fase ini. 5 musim diantaranya paling tidak ada 1 tim yang mampu melangkah ke babak puncak. Catatan paling mentereng terjadi pada musim 2007-2008. Saat itu Liga Champions berhasil menghadirkan All England Final antara Manchester United versus Chelsea. Sementara torehan terburuk terjadi di musim 2013-2014, di mana ada 4 wakil tim negeri singa masuk babak 16 besar, tapi tidak ada satupun yang mampu meraih babak final.
Musim itu babak puncak yang digelar di Estadio da Luz Portugal menghadirkan derby Madrid dengan Real Madrid keluar sebagai juara untuk ke-10 kalinya. Musim ini tentunya menjadi momentum kebangkitan tim-tim Inggris di pentas tertinggi Eropa. Apalagi sudah 5 musim wakil Inggris belum lagi mencicipi babak tertinggi Champions League dan mengangkat si trofi kuping bundar sejak terakhir Chelsea memenanginya pada musim 2011-2012. Nah, kalau tadi sempat lihat Lukaku cetak gol lagi, sepatunya masih aja menggunakan hitam polos tanpa logo aparel. Artinya sampai saat ini bomber andalan Manchester United tersebut belum punya sponsor sepatu bola. Tapi ternyata bukan cuma Lukaku ya, pesepak bola tenar dan jago yang masih belum punya sponsor aparel ternama. Di era modern, sepatu bola jadi salah satu komponen penting untuk kinerja para pesepak bola di atas lapangan. Demi memperluas citranya, sejumlah produsen aparel sepak bola ternama rela mendompleng ketenaran para aktor lapangan berupa kerjasama sponsor. Meski begitu, saat ini tidak sedikit juga pesepak bola ternama yang belum terikat kerjasama dengan aparel sepak bola ternama. Salah satunya bomber andalan Manchester United musim ini Romelu Lukaku. Usai putus kontrak dengan brand aparel asal Amerika Serikat Nike Agustus lalu, Lukaku belum bekerja sama lagi dengan aparel lain. Padahal saat baru diperkenalkan sebagai striker anyar United musim panas lalu, hingga ajang pramusim Lukaku tampak menggunakan sepatu Adidas yang juga sponsor utama klub barunya. Namun rupanya negosiasi striker asal Belgia dan aparel asal Jerman tersebut tak kunjung temui titik terang. Sejak itu striker 24 tahun ini kerap bergonta-ganti sepatu dari Adidas hingga Nike saat tampil membela tim Setan Merah. Bahkan di beberapa laga terakhirnya, Big Rom tidak jarang tampil dengan sepatu hitam tanpa motif dan logo yang terlihat jelas. Entah kebetulan atau tidak, hal ini disebut-sebut sebagai salah satu penyebab anjloknya produktivitas gol Lukaku bersama United di beberapa laga terakhir. Sempat tampil mengejutkan di awal musim lewat lesakan 11 gol dari 10 laga semua kompetisi, peruntungan Lukaku seolah mulai habis. Pasalnya, di 12 laga semua ajang sebelum lesakan 1 gol di laga kontra CSKA Moskow tengah pekan ini, ia hanya bisa lesakan 1 gol. Anjloknya produktivitas Lukaku ini juga sempat mendapat sorotan dari sang pelatih Jose Mourinho yang memintanya segera tentukan aparel sepatu bola yang jadi pilihannya. Kini Lukaku kabarnya tengah lanjutkan proses negosiasinya dengan Adidas yang disinyalir menawarkan kontrak senilai 1 juta pounds per tahun atau setara 18,2 miliar rupiah. Kerjasama bernilai besar antara aparel Jerman tersebut dengan United hingga Paul Pogba yang juga salah satu rekan terdekat Lukaku diharapkan bisa mempermudah kesepakatan dalam waktu dekat. Senada dengan Lukaku, striker United lainnya Zlatan Ibrahimovic juga belum menjalin kerjasama dengan aparel ternama. Padahal di masa lalu Ibra sempat terikat kontrak selama 16 tahun bersama Nike. Sebelum berakhir pada 2016 silam atau ketika dirinya memutuskan hijrah dari PSG. Lewat nama besar Zlatan, aparel asal Amerika tersebut kerap menggunakan sosok pemain asal Swedia tersebut dalam sejumlah iklan komersialnya hingga membuat kampanye khusus bertajuk Dare to Zlatan. Putus dari Nike, aparel rivalnya Adidas dikabarkan sempat mendekati mantan pemain AC Milan ini ketika Ibra gabung bersama Manchester United. Bahkan kepindahannya dari PSG ke Old Trafford disinyalir ada campur tangan dari brand asal Jerman tersebut sebagai strategi untuk mendongkrak pamor MU yang sedang menurun. Ibra pun kerap tampil dengan sepatu keluaran aparel 3 strip itu sejak pramusim hingga tampil membela United di kompetisi resmi. Namun ternyata hingga kini Zlatan juga belum menemukan kata sepakat dengan Adidas atau aparel manapun. Uniknya, tidak jarang striker jangkung ini bahkan pernah tampil mengenakan sepatu berbeda dalam 2 babak pertandingan. Salah satunya terjadi pada laga kontra Manchester City musim lalu. Pada babak pertama, pemain 30 tahun ini gunakan Adidas X Stellar Pack berwarna putih. Namun pada babak kedua, ia muncul dengan Nike Mercurial Vapor dengan dominasi warna putih juga. Di Italia, sosok striker Juventus Paulo Dybala yang kini jadi salah satu bintang ternama di Serie A, juga salah satu pesepak bola tanpa sponsor aparel sepatu ternama. Pasca kontrak kerjasamanya bersama Nike kandas Februari 2017 lalu, pemain asal Argentina ini belum terikat lagi dengan produsen sepatu manapun. Padahal sosok Dybala kini jadi salah satu figur sepak bola muda terpopuler di dunia yang bisa mendongkrak citra aparel olahraga. Tidak hanya muda, pemain berjuluk La Gioia ini juga jadi salah satu pilar penting skuad Juventus sejak musim lalu. Alhasil dalam beberapa bulan terakhir, dirinya lebih sering gunakan sepatu hitam polos, dengan tambahan logo Dybala Mas di sisi sepatu. Logo ini muncul pertama kali di sepatu hitam polosnya waktu Dybala jadi pahlawan kemenangan Juventus di babak 8 besar UCL lawan Barcelona. Selain itu, musim ini Dybala juga beberapa kali kedapatan memakai sepatu Adidas tipe X17 Plus, baik bersama Juventus atau kala membela tim nasional Argentina.
Meski alot, kabarnya sejumlah aparel ternama saat ini memang tengah berebut demi mendapatkan tanda tangan pemain asal Argentina ini. Dybala juga menginginkan persetujuan dari calon aparel sponsornya untuk menyematkan logo Dybala Mask yang jadi ciri khasnya tersemat di sepatu yang bakal dia kenakan. Polisi memperketat penjagaan di pintu masuk pelabuhan pasca kaburnya seorang tahanan lapas Kerobokan. Sesaat lagi tetap di Net Bali. Kamu anak band? Hobi cover lagu? Net Bali memberikan kesempatan agar kamu lebih dikenal. Caranya, kirimkan video musik atau covermu dan dapatkan kesempatan untuk ditayangkan di Net Bali. Info syarat dan ketentuan dapat dilihat di fanpage Facebook Net Biro Bali, Twitter @netbirobali, Instagram Net Bali Official. Deru suara mesin roda 2. Pertarungan memicu adrenalin, mengejar yang terdepan. Real Road Racing Series hanya di Net. Temukan inspirasi dalam berbagi ide fantastis. Kita mengambil beberapa bagian-bagian dari jalanan di kota New York. Awalnya rumah ini rumah tinggal, aku rubah sedikit konsepnya jadi studio, aku buat seperti lounge juga, jadi kita bisa kumpul-kumpul bareng. Tuangkan dalam karya dan wujudkan kreasimu. Desain, Sabtu jam 9:30 pagi hanya di Net. Mengenal Indonesia untuk mencintai lautan luas dan pantai yang menakjubkan. Nilai historis dan beragam tradisi unik masih dijunjung tinggi. Jelajahi jejak budaya dalam keelokan alam tertinggi di Indonesia Bagus. Setiap Minggu jam 2 siang hanya di Net. Mbak, lapar nggak Mbak? Baby lapar nih, mau makan di luar nggak Mbak? Soalnya Baby tahu tempat di sini makanannya tuh enak Mbak. Emang siapa yang boleh lo makan? Buat episode lusa, gue tunggu editingannya malam ini. Siap Mbak? The East hanya di Net. Kericuhan kembali terjadi di wilayah Bethlehem tepi barat Palestina. Sementara itu dari sisi diplomasi, pihak Palestina terus perjuangkan status kota Yerusalem dengan mendesak PBB bersikap aktif. Kericuhan kembali terjadi di Palestina. Kali ini terjadi di kota Bethlehem tepi barat. Warga Palestina terlibat bentrok tidak seimbang dengan pihak keamanan Israel. Lemparan batu dibalas tembakan gas air mata. Hingga Selasa tercatat ada 1.795 korban dari pihak Palestina. 4 orang meninggal sementara sisanya terluka akibat tertembak peluru tajam, peluru karet, dan akibat serangan udara. Sisanya sekitar 1.000 orang sesak nafas akibat menghirup gas air mata. Perdana Menteri Palestina Rami Hamdallah juga mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menegakkan kembali aturan yang telah disepakati PBB tentang status kota Yerusalem yang masih berada dalam negosiasi dua pihak, yakni Palestina dan Israel. فإننا من هنا من فلسطين ندعو منظمة الأمم المتحدة لتحمل مسؤولياتها التاريخية وتنفيذ قراراتها والتزاماتها القانونية والأخلاقية وإجبار إسرائيل ومن يقف خلف إسرائيل
على إنهاء الاحتلال والاستيطان ووقف انتهاكات القوانين والاتفاقيات والمواثيق الدولية وتأمين الحماية الدولية لشعبنا ومقدساتنا. Hingga kini belum ada pernyataan baru dari Donald Trump terkait klaimnya mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Klaim ini merupakan perwujudan dari janjinya saat kampanye untuk menjadi Presiden Amerika Serikat. Pasca kaburnya seorang tahanan lapas kerobokan warga negara Amerika Christian Beasley Senin kemarin, polisi memperketat penjagaan pintu masuk Bali di Pelabuhan Gilimanuk dan Padang Bay. Selasa pagi, pintu masuk Pelabuhan Gilimanuk Jemberana dijaga ketat aparat kepolisian Polres Jemberana dan petugas Brimopolda Bali. Dengan senjata lengkap, polisi memeriksa satu persatu kendaraan dan penumpang yang ingin masuk dan keluar pelabuhan. Penjagaan ini dilakukan pasca kaburnya satu tahanan lapas kerobokan warga negara Amerika Serikat Christian Beasley. Wakapolsek kawasan laut Pelabuhan Gilimanuk AKP Madekaton menjelaskan, penjagaan ketat ini dilakukan setelah adanya instruksi dari Polda Bali terkait adanya tahanan warga negara asing yang kabur. Namun hingga Selasa sore, petugas belum mendeteksi adanya narapidana asing yang kabur melewati jalur darat di Pelabuhan Gilimanuk. Kegiatan kepolisian di Gilimanuk dalam rangka menangkal dan mencegah keluarnya napi yang kabur. Jadi kita di pos 1 di pintu keluar Bali tetap konsisten dan dilakukan penebalan lagi oleh Brimob ditambah 2 orang. Kita sendiri Polsek melibatkan unit preman reskrim untuk mempertebal di pintu keluar Bali. Jadi untuk mencegah napi yang kabur, mengingat secara visual lebih mudah karena ini adalah orang asing. Jadi semua kaca kita turunkan, kita cek ada yang tidur di lantai bis atau kendaraan pribadi, semua kita cek sehingga insya Allah untuk nanti kita bisa dapatkan kalau memang lewat di sini. Sementara itu, jalur penyeberangan di Pelabuhan Padang Bay juga dijaga ketat aparat kepolisian sektor kawasan laut Padang Bay. Kendaraan yang lewat baik roda 2 maupun roda 4 diperiksa satu persatu. Selain memeriksa kelengkapan surat kendaraan, barang bawaan yang ada di dalam kendaraan pun tak luput diperiksa. Di hari pengamatan yang dilakukan, aparat kepolisian belum menemukan penumpang ataupun kendaraan yang mencurigakan. Meski demikian, pengamanan ini akan terus dilakukan hingga batas waktu yang tidak ditentukan. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Sudah 2 kali dalam 1 tahun terakhir narapidana kabur dari lapas kerobokan. Kurangnya penjagaan yang ketat dan pos penjagaan yang tak terawat disinyalir menjadi salah satu penyebab napi bisa kabur dari lapas. Ya, tepat pada hari Senin pagi kemarin, lapas kerobokan kembali dihebohkan dengan kaburnya 2 narapidana warga negara asing asal Amerika yang kabur dari dalam lapas. 2 dari narapidana yang kabur tersebut salah satunya berhasil ditangkap dan diamankan oleh warga karena memang proses pelarian dari dalam lapasnya kurang mulus. Dia terjatuh dengan menggunakan tali tepat berada di bedeng yang berada di samping saya ini. Dia diamankan oleh warga yang tinggal di bedeng ini dan merupakan buruh bangunan yang saat ini tengah melakukan proyek pembangunan di dalam lapas. Jadi memang benar jika kita perhatikan secara bersama ya, untuk pos penjagaan sendiri yang ada di dalam lapas kerobokan ini di beberapa titik kurang terlihat sempurna seperti itu. Salah satunya ini yang berada di samping saya ini, jika kita perhatikan bersama bisa kita lihat bangunannya sudah tidak terpakai. Bahkan atap-atapnya pun di beberapa sudut sudah ada yang jebol. Dan ini menandakan bahwa pos penjagaan yang selama ini digunakan oleh pihak pengelola dari lapas kerobokan ini kurang memadai untuk dijadikan sebagai tempat pengawasan kepada para narapidana yang ada di lapas kerobokan. Dan memang jika kita perhatikan bersama dalam waktu 1 tahun terakhir, tepatnya di 2017, ada 2 kasus narapidana yang kabur dari dalam lapas kerobokan. Jika kemarin menggunakan tali dengan membanjat dinding yang berada tepat di pos penjagaan, maka tepatnya di bulan Juni lalu di 2017 yang hanya selang 6 bulan, mereka 4 narapidana warga negara asing juga bebas atau juga berhasil kabur melewati lubang yang
mereka buat hingga tembus keluar dari lapas Kerobokan. Seperti itu. Dan sampai saat ini pun keterangan dari pihak pengelola lapas, khususnya Kalapas sendiri mengatakan bahwa proses pencarian narapidana yang kabur hingga saat ini masih terus dilakukan. Dan itu merupakan salah satu cara yang ditempuh oleh Lapas Kerobokan dengan meminta bantuan beberapa pihak, mulai dari Polres Badung, Polda Bali, hingga beberapa pihak terkait seperti Menkumham. Vera Zenvia Deopriana melaporkan untuk NET. Polsek kawasan Laut Gilimanuk Jembrana kembali amankan belasan ton ikan tuna ilegal. Ikan tuna beku ini rencananya akan dikirim menuju Benoa Bali untuk diekspor. Sebanyak 18 ton ikan tuna ilegal kembali diamankan jajaran Polsek kawasan Laut Gilimanuk Jembrana Bali Selasa siang. Ikan tuna beku asal Ambon yang masuk dari Surabaya ini rencananya akan dikirim ke Benoa Bali menggunakan sebuah truk kontainer. Namun saat melewati pemeriksaan polisi di Pelabuhan Gilimanuk, sopir truk tidak bisa menunjukkan dokumen yang lengkap. Setelah digeledah, polisi menemukan sebanyak 18 ton ikan tuna beku. Diduga ikan tuna ilegal ini akan dikirim ke sebuah tempat pengalengan ikan di Pelabuhan Benoa Bali untuk diekspor. Wakapolsek kawasan Laut Gilimanuk AKP Madekaton menjelaskan, kasus masuknya ikan ilegal ke Bali sering terjadi. Dalam sebulan ini kasus serupa terjadi sebanyak 4 kali. Para pengusaha ikan selalu mengabaikan sertifikat kesehatan karantina dari daerah asal. Kita konsisten melakukan pemeriksaan sebagai kegiatan cegah tangkal kepolisian gerbang Bali, baik juga masuk Bali dan keluar Bali. Pagi ini kita mendapatkan satu kontainer ikan tuna dari Surabaya menuju Benoa. Nota barang sesungguhnya adalah dari Ambon via Surabaya menuju Benoa. Dokumen yang tersedia hanya nota barang, surat-surat lain seperti karantina belum bisa ditunjukkan oleh yang membawa barang. Untuk itu komoditi ini kita amankan, selanjutnya secara teknis kita limpahkan nanti kepada yang membidangi, yaitu karantina ikan. Guna penyelidikan lebih lanjut, satu truk ikan tuna tersebut diamankan di Polsek kawasan Laut Gilimanuk Jembrana untuk selanjutnya akan dilimpahkan ke Balai Karantina Ikan Wilayah Jembrana. Putu Wijana melaporkan untuk NET. Anjloknya pariwisata Bali, Gubernur bahas strategi pariwisata dengan para stakeholder. Sesaat lagi tetap di NET Bali. Bagaimana anak-anak? Ada yang tahu? Anime! Gosip Indonesia. Meresahkan warga Indonesia. Oh, so sweet. Top Chart Music minggu ini. Tayangan sehat adalah tayangan yang menghibur sekaligus memberikan informasi yang berguna dan bermanfaat bagi masyarakat. Orang ini itu kalau belanja secukupnya. Yang kedua, tidak berani mengeluarkan uang. Karena yang berhak mengeluarkan uang di negara Indonesia adalah Bank Indonesia. Waktu Indonesia bercanda hanya di NET. Belum bisa berendam air hangat di jam pulang kerja. Nikmatin aja. Ting, ting, ting. Hai guys, welcome to Breakout, acara musik nomor 1. Kita mau update tentang nih ya musisi-musisi yang enak banget juga lagunya. Buat nemenin suasana kayak gini nih. Breakout hanya di NET.
Ya, kembali di Net Bali, sejumlah saksi diperiksa polisi pasca tewasnya 2 siswi SMK Kesehatan Widya Dharma di objek wisata air terjun Tembok Barak, Sambangan Buleleng. Pihak yayasan tidak mengetahui adanya kegiatan tersebut saat mengisi libur semester. Pasca tewasnya 2 orang siswi SMK Kesehatan Widya Dharma yang tenggelam di objek wisata air terjun Tembok Barak, Selasa pagi polisi periksa guru pendamping dan 7 orang siswa teman korban. Pemeriksaan saksi ini dilakukan lantaran pihak sekolah tidak mengetahui adanya aktivitas di luar sekolah yang dilakukan oleh para siswa dan guru. Menurut keterangan guru dan siswa, kegiatan ini untuk mengisi libur semester. Polisi masih memeriksa keterangan dari guru dan siswa yang ada di lokasi kejadian. Selain saksi mata, polisi juga akan meminta keterangan dari pihak kepala sekolah. Anak-anak siswa yang tenggelam kemarin, kita sudah lakukan penyelidikan termasuk pemeriksaan saksi-saksi. Sampai saat ini kita sudah periksa 8 saksi. Di samping anak-anak sekolah, kami sudah lakukan pemeriksaan terhadap guru pendamping. Pak, keluarga korban sendiri nuntut nggak Pak? Keluarga korban belum kami lakukan pemeriksaan. Hanya saksi yang kami periksa anak-anak sekolah dan guru pendamping. Itu ada indikasi sekolah nggak tahu itu seperti apa peristiwa itu, apa kegiatan itu Pak? Nah, ini yang belum, hanya kepala sekolah belum kami lakukan pemeriksaan. Sementara itu, Selasa siang sejumlah guru, siswa dan pihak yayasan SMK melayat ke rumah duka Kadek Dwi Asmarani di Desa Pegadungan Sukasada, Buleleng. Kedatangan para siswa dan guru ini disambut isak tangis kakak dan ibu korban. Tidak hanya itu, sejumlah teman korban masih tidak menyangka teman mereka tewas. Pihak yayasan tidak mengetahui adanya kegiatan di luar sekolah pada libur semester ini. Sejumlah kegiatan memang telah direncanakan untuk menyambut akhir tahun, namun masih di dalam lingkungan sekolah. Belum pernah ada jadwal, itu. Makanya pada waktu hari Sabtu saya merapatkan jajaran sekolah SMK dan termasuk di yayasan karena ingin bersama-sama menyambut tahun baru, membuat acara di sana supaya ramai seperti tapi dengan mengadakan lomba kuliner yang itu. Tapi ini justru keluar ya? Sudah begitu, saya sudah sangat mengimbau kepada kepala sekolah dan hadirin pada waktu itu. Barang siapapun kalau membuat rencana itu wajib disampaikan agar artinya yayasan tahu secara terbuka. Namun seperti apa yang disampaikan tadi, saya sampaikan tadi, perencanaan ini saya tahu telah terjadi. Itu adalah merupakan program khusus, artinya kesepakatan dari siswa-siswa itu sendiri, sehingga dilaksanakan dan didampingi oleh guru. Sebagai ungkapan rasa duka yang mendalam, pihak yayasan memberikan santunan kepada kedua keluarga korban. Rencananya kedua korban akan dikremasi di pemakaman desa setempat Kamis esok. Putu Wijana melaporkan untuk NET. Selasa sore Gunung Agung masih menunjukkan aktivitasnya. Sempat mengalami letusan kecil serta mengeluarkan abu vulkanis dengan intensitas tipis ke arah tenggara. Aktivitas vulkanis Gunung Agung masih tinggi. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi PVMBG mencatat dari pukul 00 waktu Indonesia Tengah hingga 12 siang telah terjadi 25 kali gempa hembusan. Gunung Agung sempat mengalami letusan kecil beberapa kali dan mengeluarkan abu vulkanis tipis dengan ketinggian 1.500 meter dari puncak kawah menuju ke arah tenggara. Selasa dini hari, sinar api atau glow juga sempat terpantau dari CCTV pos pantau Rendang dan pos Batu Lompeh. Selain itu, seismograf juga merekam gempa tremor menerus atau mikrotremor dengan amplitudo 1-2 mm. Sementara dari data satelit terdeteksi juga adanya material lava yang telah muncul ke permukaan. Aktivitas Gunung Agung sampai saat ini memang masih didominasi oleh aktivitas hembusan abu ya, hembusan abu, dan ini juga terekam jelas di seismograf kami. Ini lebih dari 20 kali kejadian sampai sore ini, dan ini menunjukkan memang
begitu suplai abu ini masih sedikit-sedikit masih dikeluarkan. Masih tingginya aktivitas Gunung Agung menyebabkan PVMBG tetap merekomendasikan status gunung di level 4 atau awas. Warga pun dihimbau agar tetap menjauhi zona bahaya radius 8 km dan perluasan sektoral 10 km. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Pasca dikeluarkannya travel warning oleh pemerintah Cina, jumlah kunjungan wisatawan Cina ke Bali menurun drastis hingga 95%. Padahal wisatawan Cina adalah penyumbang wisata terbesar di Bali. Sejak terjadinya erupsi Gunung Agung yang menyebabkan penutupan bandara pada 27 November 2017, pemerintah Cina langsung mengeluarkan travel warning kepada warganya untuk berkunjung ke Bali. Penerbangan dari Cina ke Bali pun untuk sementara dihentikan. Akibatnya jumlah kunjungan wisatawan Cina anjlok hingga 95%. Meskipun masih ada kunjungan namun jumlahnya sangat sedikit. Mereka menyiasati penerbangannya melalui Hong Kong, Singapura, dan Malaysia. Komite Cina Asosiasi Tour and Travel Agency Indonesia, Chandra Salim mengungkapkan wisatawan Cina merupakan penyumbang turis terbanyak di Bali. Normalnya dalam sehari penerbangan dari Cina ke Bali sebanyak 39 penerbangan dengan jumlah wisatawan mencapai 3.000 orang. Kalau China kan sistemnya kalau sudah satu diperintahkan itu harus jalan semua. Maka saya sampaikan ke Pak Gubernur satu-satu cara gimana travel warning itu harus diambil. Kalau nggak diambil, China udah nggak terbang sama sekali, udah berhenti. China. Yang China ya dari langsung ya, daratan China udah berhenti total. Travel warning tersebut rencananya akan diberlakukan hingga tanggal 5 Januari 2018, namun tidak menutup kemungkinan status tersebut diperpanjang. Cina mengeluarkan travel warning berdasarkan status Gunung Agung yang saat ini masih ada di level awas. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. Menurunnya kunjungan wisatawan di Bali akibat dampak erupsi Gunung Agung, Gubernur Bali himbau pelaku pariwisata untuk kreatif dalam memanfaatkan informasi teknologi untuk menangkal berita tidak benar mengenai Gunung Agung. Puluhan pelaku dan stakeholder pariwisata menggelar pertemuan dengan Gubernur Bali di kantor Dinas Pariwisata Provinsi Bali. Dalam pertemuan tersebut, sejumlah pelaku wisata mengeluhkan penurunan jumlah wisatawan yang cukup drastis. Gubernur Bali Made Mangkupastika menjelaskan penurunan jumlah wisatawan akibat kesalahpahaman informasi mengenai status Gunung Agung. Menurutnya, wisatawan harus diberitahu mengenai lokasi yang berbahaya dan lokasi aman. Secara keseluruhan, Pulau Bali masih aman untuk dikunjungi. Gubernur menghimbau pelaku wisata dapat memanfaatkan teknologi untuk memberikan informasi yang akurat mengenai Bali. Oleh karena itu, menurut saya langkah pertama, perang propaganda. Silakan Bapak-Bapak gunakan semua sumber daya yang ada, para ahli IT yang ada, untuk perang propaganda di dunia maya. Itu yang paling penting. Saya minta tolong itu. Tidak bisa pemerintah keahliannya terbatas untuk bikin begitu-begitu karena dia biasa berpikir normatif. Sementara dalam waktu dekat, pemerintah Provinsi Bali juga akan segera menggelar pertemuan dengan para konsultan jenderal negara sahabat untuk memberi informasi terkait status Gunung Agung. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. Olahraga gulat digemari para perempuan di Mesir. Sesaat lagi tetap di NET Bali. Kamu anak band? Hobi cover lagu? NET Bali memberikan kesempatan agar kamu lebih dikenal. Caranya, kirimkan video musik atau covermu dan dapatkan kesempatan untuk ditayangkan di NET Bali. Info syarat dan ketentuan dapat dilihat di fanpage Facebook NET Biro Bali, Twitter @NETBiroBali, Instagram NET Bali Official. Tingkah mereka selalu ditunggu, selalu siap hadirkan sajian yang mengocok perut. Aku naik ke depannya. Kamu tinggal aku naik sepeda, kamu naik genteng. Comedy Nightlife hanya di NET.
Keberadaan Beacukai di Bandar Aceh itu adalah mutlak adanya. How many fish you bring to cafe? Custom Protection, Sabtu dan Minggu jam 11 malam hanya di NET. Tutup aktivitas hari Anda dengan rangkuman informasi terkini. Polisi tetapkan 13 tersangka dalam kasus penipuan, penggelapan, dan pemalsuan dokumen yang membobol Bank Perkreditan Rakyat Jawa Barat senilai 36 miliar rupiah. Khusus untuk para gamers, ya, terutama Pokemon Go. Langsung aja ke Yokohama, Jepang. Wah, seru banget di Jepang, dan di sana lagi berlangsung festival Pokemon Go yang menarik ribuan pemain. Ya, informasi selengkapnya hanya di Net24. Temani istirahat malam Anda bersama Net24, hanya di Net. CJ Edi Akbar berbagi video tentang kelas darurat yang ada di Pulau Maratua, Berau, Kalimantan Timur. Kelas ini berpilar batang pohon, berdinding triplek dan beratap seng, tanpa kaca maupun daun jendela. Darurat, inilah kondisi sekolah menengah atas Negeri 9 Berau di Kampung Payung-Payung, Pulau Maratua, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Berpilar batang pohon, berdinding triplek dan beratap seng. Tanpa kaca maupun daun jendela, siswa akan kebasahan apabila hujan deras. Gedung darurat ini juga beralaskan tanah dan batu padas yang berdebu saat musim kering. Kemarin waktu hujan, kayak hujan ini bocor. Kalau ada angin gitu ya. Kayak gini ya, kepanasan. Kepanasan juga. Kondisi yang sudah berlangsung selama 6 bulan ini terjadi karena ruangan sekolah tidak bisa lagi menampung jumlah siswa yang terus bertambah setiap tahun. Pembuatan bangunan darurat ini pun dilakukan secara gotong royong oleh para guru. Kayu bulat diambil dari hutan di sekitar sekolah, sedangkan seng dan papan merupakan sumbangan orang tua murid. Jumlah siswa yang ada di dalamnya ini sekitar 36 siswa dalamnya. Karena terpaksa dipakai di sini belum selesai, tapi ini ruangan tidak ada sama sekali. Makanya kami gunakan untuk melakukan semester walaupun proses pembelajaran setiap hari. Gedung permanen SMA Negeri 9 Berau hanya memiliki 4 ruangan. 1 untuk ruangan guru dan 3 lainnya untuk ruangan kelas. Kondisi ini tentu tidak cukup untuk menampung 120 siswa. Warga meminta pemerintah meningkatkan kondisi kelas di SMA Negeri 9. Apalagi sekolah ini merupakan satu-satunya SMA negeri yang ada di salah satu pulau terluar Indonesia. Informasi selanjutnya ada resepsi pernikahan unik di Probolinggo, Jawa Timur. Kenapa unik? Karena yang menikah adalah pasangan kakek nenek. Berikut video kiriman Puji Anugrah Leksono. Bak pengantin baru, kakek nenek jalani prosesi pernikahan adat Jawa di Gedung Islamic Center Keraksaan Probolinggo, Jawa Timur, Senin siang. Mulai dari tabu manten, injak telur, hingga menaburkan beras saat duduk di pelaminan, semua dilakoni Miss Kadi dan Miss Nata. Usai prosesi pasangan yang berdandan layaknya raja dan ratu sehari, pasangan ini duduk di pelaminan menyambut para undangan. Miss Kadi dan Miss Nata sebenarnya pasangan suami istri yang telah puluhan tahun hidup dalam satu rumah. Selama ini pernikahannya hanya secara agama. Miss Kadi dan Miss Nata tidak pernah mendaftarkan pernikahannya hingga disahkan dan diakui negara. Setelah kakek nenek, barulah Miss Kadi dan Miss Nata melakukan pernikahan yang diakui secara sah oleh negara. Karena apa kedepannya ini Bapak? Mau diajak istrinya jalan-jalan atau kemana nih? Iya, jalan-jalan. Atau bulan madu? Iya. Atau nambah keturunan lagi Bapak? Iya. Kok baru dah. Pakai baju pengantin ini gerah atau bagaimana? Enggak kepanasan, enggak susah jalannya tadi Bu? Enggak. Terasa muda lagi Bu ya?
Pesta pernikahan kali ini memang di luar kebiasaan. Selain Miss Kadi dan Miss Nata, di pelaminan masih ada 2 pasangan lainnya yang duduk di pelaminan. Sementara di hadapan mereka masih ada sekitar 300 pasangan lainnya yang turut serta dalam pernikahan massal yang digelar oleh Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Probolinggo. Kabupaten Probolinggo di daerah mana yang banyak seperti itu, Pak? Daerah pegunungan. Yang ini yang sekarang di Teres. Teres ini 72 pasangan. Sebetulnya lebih dari itu sebetulnya. Teres, Kocil, terus mungkin juga Lubang ini belum disisir semua itu. Pernikahan massal ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum pada pasangan nikah dan keturunannya. Di Bengkulu, 38 pasangan suami istri juga lakukan isbat nikah Senin kemarin. Melalui isbat nikah ini, pernikahan puluhan pasangan suami istri ini disahkan. Belum ada, ini masih ada belum ada apa-apa. Belum ada akta. Iya. Dari 10 orang anak itu belum ada akta. Tidak, yang itu tidak ada. Lepaskan itu. Yang ada diboleh. Pasangan yang boleh ikut isbat nikah ini hanya mereka yang hanya punya 1 ikatan status pernikahan. Pasangan yang poligami nggak bisa ikut isbat nikah ini. Putusan pengesahan pernikahan dilakukan langsung oleh hakim berdasarkan keterangan sumpah para saksi. Persyaratannya yang penting adalah pertama, perkawinannya dilaksanakan sesuai dengan agama Islam. Yang kedua, suami istri masih hidup. Kalau sudah meninggal satu nggak boleh. Yang ketiga, bukan poligami. Pasangan yang telah lakukan isbat nikah akan mendapatkan buku nikah. Dengan buku ini, bukan hanya pengurusan administrasi akan lebih mudah, tapi juga perlindungan bagi perempuan dan anak untuk mendapatkan haknya. Ya, di luar suasana konflik yang menegang belakangan ini, ternyata di kawasan Palestina ada tur menarik dengan jalur hiking. Para wisatawan diajak lewati padang pasir menuju kawasan selatan Hebron. Di Al-Raseida West Bank inilah jadi pilihan destinasi tur menarik. Ya, para wisatawan akan diajak berkeliling padang pasir dan Nabi Ibrahim diyakini pernah melintasi kawasan perbukitan ini. Perjalanan bermula dari stasiun desa Raseida yang merupakan satu dari beberapa stasiun di rute Ibrahim Al-Khalil. Para wisatawan akan melewati 53 kota dan desa di sekitar tepi barat. Perjalanan sepanjang 330 km ditempuh dalam waktu 21 hari dan berakhir di selatan Hebron. يمتد من غرب مدينة جنين من قرية رمانة انتهاء ببيت مرسم جنوب مدينة الخليل. مسار سياحي مفتوح طول السنة متوفر عليه الخدمات من خدمات الإقامة، خدمات الدلالة السياحية، كل الخدمات السياحية المطلوبة متوفرة عليه. معلم. Peluang wisata ini terbuka sepanjang tahun, bahkan didukung oleh Menteri Pariwisata Palestina Rula Maya. Para pengunjung pun dibawa keliling beberapa daerah terpencil di wilayah Palestina. Di tengah stigma tentang perempuan di wilayah Mesir, olahraga gulat justru semakin naik daun. Para perempuan berlatih untuk bisa bertanding di ring gulat. Sorak-sorai penonton bergemuruh di sekeliling ring gulat di kota Fayad, wilayah Ismailiyah, Mesir. Di tengah ring, 2 pegulat perempuan saling mempertunjukkan kebolehannya mengunci langkah lawan. Hingga akhirnya salah satunya menyerah. Olahraga gulat perempuan sedang naik daun di Mesir. Wala Adel adalah salah satu yang tertarik menjajaki olahraga maskulin ini sejak awal. كنت رايحة بقدم في مصارعة بس اللي هي مصارعة روماني اللي هي العادية مش مصارعة محترفين. بعد كده لقيت كابتن أشرف بيقول لي تعالي العبي معانا. لعبت معاه عشان ما كانش فيه بنات غيري. Gulat perempuan masih belum lazim di Mesir. Namun itulah yang jadi daya tarik para penonton. طبعا انتشار مسليه ومنها الرياضه بتمنع الطفل انه يتفرج على اي حاجه مش حلوه. الرياضه نفسها ممتعه يعني كويسه. تجذب الطفل لان الطفل اصلا بيتفرج عليها اصلا كرياضه عالميه. فلما تتفعل في مصر يبقى شيء كويس مش وحش.
Tak mau kalah dengan pegulat pria, para pegulat perempuan ini rajin berlatih di sasana gulat sejak dini hari. Mereka bersemangat untuk bisa dapatkan kesempatan bertanding di ring gulat. Warung makan unik berkonsep self-service dari mengambil makanan hingga cuci piring sendiri. Sesaat lagi tetap di Net Bali. Kita telah diwariskan sebuah rumah besar yang bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibangun melalui proses perjuangan darah dan air mata dengan mengorbankan jiwa raga para kusuma bangsa yang dibangun atas dasar 4 konsensus dasar bernegara, yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar 1945, dan NKRI. Munculnya gerakan-gerakan yang ingin mengganti, yang mengkhianati 4 konsensus dasar itu. Yang ingin meruntuhkan rumah besar kita. Apakah akan kita biarkan rumah besar kita runtuh? Tidak. Untuk itu, mari kita setia membela dan menjaga Pancasila. Karena Pancasila, dasar negara yang menjadi jiwa, kepribadian, pemersatu bangsa. Bangun pagi bisa bikin tambah pintar. Bareng Andre Hesti bisa. Berbagai inovasi masa kini, seru-seruan di Fun Science. Hingga tips oi-oi. Pagi-pagi hanya di Net. Berapa bersaudara? 2 bertiga. 3 kayak begini ya. Keren kan? Tuh, istilah-istilah gitu Nona Yasmin tahu nih. Iya dong, tahu lah. KZL tahu KZL? Tahu, kesel. Kalau kata anak YouTube mah boom. Ada perempuan yang udah expert banget dalam urusan bangunan. Orang ada pak gitu. Aku ditabok. Calon istri idaman ya? Aku ditabok aja masuk di mana muka, Non. Manis banget. Nah, kadang-kadang di sini aku juga merasa jangan nah aja dong, dicobain juga dong. Manis banget, aku kan udah cukup. Iya, ada lalu. Sarah Sehan hanya di Net. Kita bukan lagi menjadi followers, tetapi trendsetter. Ada effort untuk menjadi seperti ini. Suatu kebanggaan tersendiri bisa berkarya dan diapresiasi oleh dunia. Ada sesuatu yang membuat kita cinta akan dunia sastra. Bermimpi, berimajinasi, berkarya dengan passion. Garas Live, hanya di Net. Bermain di depan pendukung sendiri, Juventus justru tampil lebih banyak tertekan. Tapi Juve punya serangan balik lebih aduhai. Di Arsenal dibantai Liverpool, di Liverpool dibantai Man City. Lah sedih banget ya. Dan ini gol yang kedua nih. Boom! Wah! Nah itu dia nih, jadi Harry Kane jadi pahlawan kemenangan di Lily Whites. Akhirnya cetak gol juga tuh. Ini menarik nih. Aksinya Sadio Mane melayangkan tendangan ke mukanya Ederson Moraes. Tetap di Net Soccer. Desa, pemirsa, kira-kira kalian melihat ada perubahan nggak di muka gue? Mata lo lebih seger ya kayaknya. Tuh, ya kan? Kantong mata juga hilang. Karena sekarang gue tidur lebih awal dan juga ketawa lebih sering. Karena kita hadir lebih awal. Oh, jadi jangan lewatkan kita berdua dong. Only on Net. Tonight's Prime Time, setiap Jumat jam 7 malam. Ya, kali ini kita berburu kuliner. Tepatnya di kawasan Ubud ada warung makan unik berkonsep self-service. Mulai dari ambil makanannya sendiri, hitung harganya sendiri, hingga mencuci piringnya juga dilakukan sendiri.
Ingin mencari kedamaian dan ketenangan hati jika berwisata di Bali? Para pelancong pasti tahu jawabannya. Harus datang ke kota apa di Bali? Yap, benar banget. Ubud. Kota Ubud lama dikenal akan kehidupan masyarakatnya yang selaras dengan lingkungannya yang hijau, termasuk dalam pilihan kulinernya, yang kini mulai merambah ke gaya hidup sehat vegetarian. Resto serba sayuran sangat mudah ditemukan. Salah satunya warung makan Nine Angels di Jalan Suweta Ubud ini. Suasananya nih langsung terasa di lorong menuju resto. Beragam lukisan dan dekorasi seni menyambut pelanggan. Di sini kita harus melayani diri sendiri alias self-service. Enak banget, udah lapar. Nah, semua makanan itu harganya adalah Rp6.000 per menunya. Jadi masih diingat berapa harga yang kita ambil semuanya. Setelah ini saya bakal ngambil nasi dan kita langsung makan. Nyam-nyam, makan makin lahap karena suasana resto ini begitu asri dan tenang. Makan sudah selesai, waktunya bayar. Enak banget, apalagi suasana makannya tuh nyaman banget di sini. Sekarang saatnya untuk membayar. Tadi aku makannya 1 nasi sama 3 menu ya. Artinya 4 dikali 6 24.000. Kita masukin di sini. Tak selesai di membayar loh, pengunjung wajib mencuci piring yang sudah dipakai. Benar-benar self-service ya. Pemiliknya Suwardi Tony awalnya cuma bereksperimen. Tujuannya untuk memberikan ruang kebaikan dan kejujuran yang sering dilupakan di zaman sekarang. Memang ada risiko. Jadi risikonya ada juga memang orang yang tidak bayar. Dan ada juga orang yang memanfaatkan secara tidak langsung. Ya cuman kita berpikirnya sederhana kok. Kalau ketika balik lagi ke tadi, ketika orang tidak bayar mungkin mereka lupa. Dan kalau mereka tidak lupa, mungkin mereka nggak punya uang. Konsep yang tidak biasa ini selaras dengan prinsip recycle yang tercermin dalam desain resto. Beragam barang-barang bekas disulap menjadi penghias manis dekorasi. Resto pun tak melulu menjadi tempat mengisi perut, tapi juga tempat bersantai sambil menjemput inspirasi. It's magnificent. For me, this place is like a fairy tale place, like the movie Avatar, if you've seen it. Everybody is responsible for his own actions, like when we want to support and to have a place that we love and like, we have to all take care of it, but not somebody looking after what we are doing. Tertarik mampir? Nine Angels buka setiap hari sejak jam 10 pagi hingga jam 10 malam. Gita Natalia, Andi Setiawan melaporkan untuk NET. Informasi tadi sekaligus mengakhiri NET Bali hari ini. Anda dapat saksikan kembali tayangan hari ini di YouTube channel kami www.youtube.com/netbali. Dan setelah ini kami akan memutarkan video klip dari Ori Band. Beranggotakan 3 cowok kece, band ini akan membawakan singlenya yang berjudul Saat Bersama. Nah, bagi kalian nih yang punya video klip musik atau cover dan ingin tayang di NET Bali, kalian bisa cek syarat dan ketentuannya di Instagram kami NET Bali Official. Saya Frazden Via Matu Suksma dan selamat beraktivitas. Om Santi 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 Om. Mengenang semua yang telah kita perbuat selama ini dalam suka dan duka. Kenangan berharga masa-masa SMA, kita tertawa, kita bercanda bersama, dan kita akan melaju menuju
7 hari